Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, nama saya Kasya Kataina Yusfa dari kelas 11E, nomor absen 25. Hari ini saya akan membahas tentang dampak penjajahan Belanda ke Indonesia dalam bidang ekonomi. Jadi, dengan datangnya bangsa Eropa, masyarakat Indonesia diperkenalkan pada mata uang. Di masa Raffles menjalankan kebijakan sistem sewa tanah. Diperkenalkannya uang kertas dan logam mendorongnya muncul perbankan modern di Hindia Belanda. Salah satunya adalah De Javasche Bank, bank modern di Hindia Belanda yang muncul pertama kali dan didirikan di Batavia pada tahun 1828. Selanjutnya adalah bangkitnya kehidupan perekonomian akibat pembangunan jalan raya Pos Anyer Panurukan. Keberadaan infrastruktur jalan didukung oleh jaringan transportasi, khususnya kereta api yang muncul dan berkembangnya pada sistem tanam paksa. Jaringan kereta api muncul dan berkembang di Hindia Belanda sebagai sarana pengantaran hasil perkebunan yang ada di Hindia Belanda, serta transportasi masyarakat. Munculnya sistem transportasi ini merupakan dampak kedatangannya bangsa Eropa bagi Indonesia yang masih bisa digunakan hingga hari ini. Karena tujuan Belanda di Indonesia untuk mencari rempah-rempah, mereka harus membuat infrastruktur untuk mengangkut pasokan bahan makanan. Mereka punya andil dalam pembuatan pembangunan rel kereta dan jalan raya. Bahkan, mereka juga membangun waduk dan saluran irigasi. Selain itu, mereka juga membangun industri pertambangan dengan membuka kilang minyak bumi di Tarakan, Kalimantan Timur. Namun, bukan berarti dengan pembangunan infrastruktur yang dilakukan oleh Belanda itu membawa kemakmuran bagi rakyat Indonesia. Namun sebaliknya, pembangunan di bidang ekonomi yang dikembangkan oleh Belanda justru membuat penderitaan rakyat Indonesia semakin dalam. Kebijakan tanam paksa dan ekonomi liberal yang mereka bentuk membuat rakyat Indonesia dipaksa menjadi penghasil bahan mentah. Alhasil, kita tidak punya jiwa entrepreneur karena kita hanya diperintah dan diperintah saja. Monopoli dagang yang dibuat VOC juga membuat perdagangan Nusantara di kancah internasional jadi mundur. Dampak kolonialisme dan imperialisme di bidang ekonomi yang dilakukan oleh pemerintah kolonial bangsa Barat terhadap rakyat di Indonesia membawa dampak diantaranya sebagai berikut. 1. Monopoli dan penguasaan suatu daerah atau koloni oleh penjajah yang menyebabkan terjadinya situasi yang tidak sehat dalam hal perdagangan. Terus ada perekonomian bergeser dari pertanian pangan menjadi industri perkebunan. Praktik monopoli perdagangan yang diterapkan oleh VOC mengakibatkan dalam mengeksploitasi tanah jajahan VOC memanfaatkan para penguasa tradisional atau menerapkan sistem indirect rule dalam penyerahan wajib hasil bumi dan pemungutan atau pajak hasil bumi. Penerapan sistem tanam paksa menyebabkan sistem rakyat Indonesia mengenal jenis tanaman baru. Munculnya pedagang-pedagang perantara dalam perdagangan internasional yang dipegang oleh orang timur asing. Sedangkan bangsa Indonesia hanya sebagai pengecer. Munculnya kota-kota baru di sekitar perusahaan-perusahaan Belanda. Dikenalnya sistem ekonomi uang bagi masyarakat Indonesia. Salah satu dampaknya adalah dikenalnya sistem uang. Sedangkan dalam pengerjaan lahan pertanian, penduduk mulai mengenal pinjaman modal, namun mereka mengembalikan uang dengan sistem bunga yang memperparah perekonomian. Oke, untuk tanggapan singkat dalam dampak penjajahan Belanda
ke Indonesia dalam bidang ekonomi, yaitu penjajahan Belanda di Indonesia ini memberikan dampak yang sangat kompleks di bidang ekonomi. Di satu sisi, Belanda membangun infrastruktur yang penting bagi perkembangan Indonesia, namun di sisi lain eksploitasi sumber daya, sistem tanam paksa, dan monopoli perdagangan menyebabkan penderitaan rakyat Indonesia dan menghambat pertumbuhan ekonomi yang merata. Oke, sekian dari saya, penjelasan saya. Mohon maaf jika ada kesalahan kata atau penjelasan yang kurang berkenan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.